bapakku ngetok kayak, "Tin, banjir," gitu. Karena udah biasa kan banjir ya. Jadi aku, "Iya ya," gitu doang loh. Karena kayak, oh ya udah. Nih banjir kok tinggi banget gitu loh. Banjir kok tinggi banget. Heran sekali aku tumben dan cepet. Cuma aku udah firasat bakal tenggelam juga. Tapi aku juga nggak mungkin dong bilang, "Ayo pindahin," gitu. Dari awal kita siaga. Jadi bukan yang terselamatkan hitungannya kan. Kalau yang di bawah tidak ada. Kipas semua terendam. Motor juga. Tapi tetangga bahkan ada yang mobil-mobilnya ke tenggelam. Halo Sobat Faras, kembali lagi di live hari ini. Di sini saya juga nggak sendirian karena udah ada Justin yang akan nemenin obrolan di live hari ini. Nah, kita akan membahas sesuatu yang kayaknya masih hangat-hangatnya di momen-momen ini. Seperti yang kita tahu sendiri, Bali baru aja terkena musibah banjir. Banyak yang terdampak juga di mana-mana, dan salah satunya ada Justin, seorang karyawan Faras yang juga ikut terdampak musibah banjir yang melanda Bali kali ini. Nah, Justin, gimana kabarnya Justin? Sehat kayak bahagia. Sehat kayak bahagia dong, sesuai tagline Faras ya. Betul. Tapi ini aku ngebahas seperti ini, nggak apa-apa ya Justin ya? Nggak masalah. Aman ya? Mau dibahas sampai ujung-ujung juga nggak apa-apa. Oke, udah berdamai nih berarti. Udah berdamai dong. Nah, sebelum kita bahas dampak yang kamu terima nih, aku mau tanya dulu, kamu tinggalnya di area mana nih? Aku di area Bali. Iya, kita mau di Bali ini gimana? Di Denpasar, di daerah Perdemak. Denpasar. Banjarbagan. Denpasar Timur. Denpasar Barat. Denpasar Barat. Denpasar Barat. Tengkumar. Iya betul. Oke, Perdemak. Oke. Udah berapa lama di sana? Aku tuh kalau misalnya daerah Perdemak sebenarnya dari TK. Cuma kalau di rumahku yang sekarang di tempat kontrakan, maksudnya belum punya rumah teman-teman ya. Amin. Di Bali belum. Amin. Oh ya, amin juga. Segera biar ada di Bali ya. Apa namanya? Biar kalau misalnya tinggal di Perdemak 5 nomor 6-nya itu, aku dari kelas 10 kalau nggak salah. Waktu itu abis SMA ya, soalnya seingatku pas aku MOS ya, kalau pas SMA MOS itu masih di yang Perdemak 1. Nah, habis itu pindah lah aku ke Perdemak 5. Jadi dari kelas 10 berapa tahun tuh? Kelas 10 berapa tahun? 7 tahun lebih ya? Ya kurang lebih lah, hampir 10 tahun berarti di situ. Iya. Matematika aku jelek Justin. Iya, sama. Oke. Berarti udah lumayan lama di sana. Terus kalau sebelum kejadian yang kali ini nih, udah pernah nggak sih ngalamin kejadian banjir sebelumnya? Sering. Iya. Sering banget kalau misalnya banjir, udah langganan ya. Jadi makanya kemarin itu pas ada banjir, itu udah kayak, oh ya udah, aku kaget soalnya pas banjir setinggi itu. Cuma kalau misalnya yang vibe-nya mirip nih, di 2022 itu Oktober 2022, itu banjirnya tinggi banget, tapi tidak setinggi yang sekarang, Mirel. Karena aku tuh kalau yang 2022 tuh aku tenggelam, tapi beda dikit aja. Nah, airnya tuh di sini kurang lebih gitu. Yang kali ini sampai genteng, Mirel. Bener-bener kelelep semua rumahku. Keren kan? Nggak keren dong. Aduh, masa mau aku bilang keren. Ya gitu loh maksudku. Jadi memang waktu itu karena udah terbiasa banjir kan. Ini aku langsung cerita aja ya kali ya. Nah jadi karena waktu itu terbiasa banjir, kan aku ketiduran di jam 6. Jadi pulang kerja, nyampe rumah, aku kecapean waktu itu. Karena habis meditasi kan. Pas itu kan H+1 bulan gerhana bulan kan kalau nggak salah. Nah waktu itu pas gerhana bulan aku bareng teman-temanku ceritanya mau nyari gerhana bulan sekalian meditasi saat itu. Akhirnya setelah aku meditasi itu aku pulang dari Canggu. Itu kalau nggak salah jam 1:30 gitu. Karena bulannya udah ketutup awan, kita juga takutnya kehujanan nggak bisa pulang. Akhirnya kita pulang. Aku akhirnya kan tidur dikit tuh. Aku pulang kerja, kecapean, ketiduran jam 6, bangun-bangun jam 1. Nah, bangun-bangun jam 1, ini posisi aku main Instagram, langsung bapakku ngetok kayak, "Tin, banjir," gitu. Karena udah biasa kan banjir ya. Jadi aku,
iya ya, gitu doang loh. Karena kayak oh ya udah, berarti naikin motor gitu kan. Kita naikin motor ke Gang Marlboro 13. Itu ada di gang sana itu agak tinggi dan ada kayak parkiran. Biasanya memang orang pada ngungsiin kendaraan di sana. Nah, karena banjir tuh setelah 2022 paling parah tuh cuma sepinggang aja gitu. Dan itu masih aman kendaraan di Gang Marlboro 13. Jadi aku bapakku sih bukan aku. Bapakku naruh motornya di sana dititipin. Nah, setelah itu karena airnya naik terus, aku gini lah Mirel, beres-beresin bajuku dan lain-lain tuh sambil nyanyi. Nyanyinya tuh nyanyi-nyanyi sambil banjir, kenapa kau datang? Kayak gitu-gitu. Ini bajuku, nanti basah semua gitu-gitu lah sambil kayak ya ngomel-ngomel dikit-dikit biar nggak moodnya biar nggak rusak karena banjir gitu. Karena aku suka emosi kan, kalau udah kotor bersih-bersih setengah malam gitu kayak males gitu kan. Nah, akhirnya setelah aku beresin semua, tumben banget. Biasanya aku cuma beres-beresin semua itu nggak tinggi banget langsung airnya. Nah ini aku baru selesai beres-beres sudah mau naik ke dipan airnya. Berarti cepet tuh. Cepet banget, kaget aku waktu itu. Itu jam 2 air mulai naik, kalau nggak salah jam 2, mau jam 2 air mulai naik gitu kan. Terus udah gitu sambil beres-beres itu aku taruh dia paling atas gitu kan. Karena aku curiganya banjir seharian ini bisa segini lagi kan airnya. Nah, akhirnya aku taruh lemari paling atas semuanya baju-baju. Nah, karena kan dibikin kayak ada bangunan atasnya nih. Jadi kontrakannya itu dibikin bangunan sama ibuku, nenek kakekku sih, almarhumah nenek sama kakek yang bangun dibikin semi kos-kosan gitu. Jadi ada kayak lantai 2 tapi bangunannya kayu gitu. Nah, jadi ditempatin tapi untuk tidur doang gitu. Emang untuk tidur aja gitu. Nah, habis itu udah gitu barang beberapa ada yang aku bawa ke atas itu kayak baju-baju yang masih bersih dan masih bakal aku pakai untuk sehari-hari gitu kan. Nah, akhirnya 245 tuh udah sedipan airnya. Dipan tuh dibikin udah sepinggangku loh. Itu udah mau naik. Nah, akhirnya aku turun, itu 245 tuh. Nah, aku naik ke atas baru bentar doang 10 menit, itu air udah sesegini. Itu aku banget kaget aku. Nah, aku matiin lah ini, listrik iya saklar, apa yang dijeglekin itu. Nah, itu, aku tahu namanya apa ya. Nah, habis itu udah aku jeglekin semuanya, aku ke atas, aku ngabarin teman-teman, karena aku bikin status kan, dan tetangga aku tuh rame semua banjir sampai ada yang bikin videonya itu pakai backsound yang astagfirullah kayak gitu loh. Karena kayak kita nggak nyangka gitu loh banjirnya sebesar ini gitu. Karena ini real seluruh Bali kena bencana gitu kan. Biasanya cuma ya area Perdemak gitu-gitu doang, ini semua Bali kan. Nah, setelah itu udah baru 10 menit nih sudah ada itu. Langsung pas aku mau turun lagi aku udah nggak berani karena udah lebih tinggi dari badanku. Banjirnya itu. Dan kan di kontrakanku itu ada kayak pembatas antara Tebe. Kamu tahu Tebe nggak? Rawa-rawa. Rawa-rawa, tapi ini dibikin ada tumbuhan tanaman buah-buahan gitu. Ya, anggaplah kayak rawa-rawa gitu. Betul, lah ya. itu ada batakonya kan. Itu roboh. Untung nggak ada orang di sebelah, kalau gitu kena gitu kan. Nah, akhirnya udah pas udah tinggi banget, aku mikir kayak, nih banjir kok tinggi banget gitu loh. Banjir kok tinggi banget, heran sekali aku tumben dan cepet kayak gitu. Nah, akhirnya nggak lama itu aku ngebalesin SW yang reply SW ku kan, nanya-nanyain gimana banjirnya gitu. Tapi itu subuh waktu itu, jadi belum rame banget yang nanyain. Jadi bentar doang, pas aku cek udah mau segenteng. Aku udah mikir kayak, ya Allah ini barang-barangku belum semua aku naikin, ada yang masih di kamar. Awalnya mau aku ambil lagi, aku renang kan niatnya. Cuma di dalam kamarku itu, waktu itu aku request sama bapakku bikinin meja, kan kita kan kadang aku juga pakai skincare gitu kan. Jadi aku minta ada kacanya. Habis itu kacanya itu udah mulai kerendam soalnya pas aku terakhir ngambil baju mau tak bawa ke atas itu. Takutnya kaca itu tuh pecah karena lemarinya ada yang ngambang kan. Kalau kacanya pecah kena air, aku nggak tahu ada pecahan kaca, bahaya kan akunya gitu. Jadi
aku nggak masuk lah, aku biarkan segala macam barangku di kamar terendam, Mirel, kayak gitu. Tapi sebelum udah kerendam tuh aku udah dalam hati kayak, kerendam nih kayaknya. Ya udah dah, berarti rezekiku sampai hari ini, aku kayak gitu. Dan waktu itu ada satu laptop yang mau aku servis, niatnya mau aku servis, itu kerendam. Jadi kayak ya udahlah gitu, emang berarti rezekiku sampai situ aja. Dan memang disuruh pindah sepertinya ya Mirel ya, karena di situ udah yang luar biasa sekali, banjirnya sehat banget di sana, gembuk soalnya airnya, seperti itu. Tapi ya berarti yang di banjir kali ini tuh yang paling parah ya. Paling Kalau dibandingin sama yang sebelumnya 2022 kan Iya. juga sempat ada yang parah. Tapi kamu sempet ngira nggak sih kalau yang di banjir kali ini tuh kan udah kelihatan tuh kan sehari sebelumnya udah sempet hujan juga lumayan kan ya hujannya. Kayaknya ada seharian mungkin. Iya seharian kurang lebih. Nah itu kamu nggak kepikiran? Aku itu sebenarnya udah waspada, maksudnya aku takut banget banjir tuh dari kantor. Aku udah ngechat ibuku, "Ma di sana banjir nggak?" kayak gitu. Ibuku pas juga di kantor, kayak gitu kan, pas lagi ada pasien gitu kan. Iya, habis itu ya udah coba mama telepon Tante Nur gitu, di situ ada tetangga ya kan, namanya Tante Nur gitu. Dikabarin nggak banjir. Aku dalam hati, oh alhamdulillah, berarti udah bagus nih alirannya gitu kan. Karena biasanya banjir berapa jam aja, hujan berapa jam aja banjir gitu kan. Nah, bisa kayak yang oh ya udahlah gitu. Karena aku pikir udah bagus salurannya, aku nggak mikir bakal ada badai banjir gitu. Nah aku pulang, aku kan waktu itu udah yang pulang. Itu kan hari Selasa berarti ya? Selasa bener, Selasa malam. Nah cuma kalau yang hujannya udah dari Senin malam itu udah hujan gerhana bulan itu. Nah habis itu aku aku pulang. Karena tahu nggak banjir, aku tuh udah ada firasat tetap bakal banjir, tapi aku nggak ngira bakal setinggi itu. Nah, aku baru ada firasat bakal segenteng pas air sedada, tapi naiknya cepet. Itu aku udah ada firasat segenteng. Makanya saat itu juga aku udah yang langsung buka mindset kayak, kalau segenteng aku harus gimana, kalau segenteng aku harus mikir apa, kalau segenteng aku harus ngapain, kalau segenteng aku harus gimana. Kayak gitu udah aku pikirkan. Dan gimana caranya aku ikhlas kalau air itu udah segenteng. Itu tuh kayak udah, dari sedada tuh aku udah yang, makanya kan aku ngonten tuh, kan bikin konten dan aku jeglek-jeglekin tuh. Itu setelah jeglek-jeglekin itu udah mulai pas mau naik ke tangga, pas sudah apa namanya, pas sudah batu-batunya itu jatuh, aku kayak udah segenteng, ya udahlah ikhlas aja Tin, nggak apa-apa. Itu cuma aku nanya ke bapakku, ayah motor udah dinaikin semuanya. Bapakku bilang kayak udah kok, udah tempat yang tinggi. Cuma aku udah firasat bakal tenggelam juga, tapi aku juga nggak mungkin dong bilang ayo pindahin gitu, karena pertama iya kita juga turun, kita hanyut semua nanti. Karena itu awal masih yang gelap banget, jadi jalan tuh nggak kelihatan banget. Soalnya kan rumahku nih, depan ini sungai Mirel. Jadi kalau banjir tinggi nggak kelihatan sungainya di sebelah mana. Dan kalau misalnya nggak sengaja keram pas kita renang, di bawahnya sungai, mati. Ya itu loh maksudku. Betul. Gitu, jadi ya udahlah gitu. Memang udah disuruh merasakan ini berarti sama Tuhan. Tapi yang tempat kamu taruh motor itu tuh deket rumah berarti? Dekat rumah, depan gang, cuma agak naikkan gitu. Tapi tetap aja kerendam ya? Tetap kerendam. Full kerendam kah atau? Full, kalau motornya itu? yang motorku full, yang motor bapakku setengah badan. Gimana setengah badan itu gitu? Setengah badan motor? Iya. Kayak gitu. Kamu berarti kan pas waktu dimulai banjirnya tuh di jam berapa? Mulai air naik itu jam 2-an. Tapi nggak yang pas jam 2, 1.58 deh. Otakku sih bilang 1.58 ya. Bayang-bayanganku ngeliat layar-layar atas HP pas ketukan pintu itu. Sekitar 1.58 berarti lah ya. Jam 2 kurang gitu ya. Nah berarti pas waktu itu kamu ya kayak yang kamu bilang tadi melakukan evakuasi adalah ya. Betul, kayak gitu. Nah, kalau aku tanya bagian mana yang terdampak semuanya? Semuanya sih ini. Semuanya ya, tapi masih nggak sih ada yang bisa diselamatin gitu? Kalau masih ada yang diselamatin itu adalah kalau masih diselamatin itu hitungannya nggak ada sih Mirel, karena
yang terselamatkan itu yang memang sudah tidak di bawah. Yang memang kita ke ataskan dari banjir 2022 itu. Itu udah kayak kulkas, freezer kan aku juga punya nyoba-nyoba usaha makanan tuh. Jadi aku freezer tuh memang ditaruh di atas biar stok-stok makanan sama jualan kita nggak Aman ya. ya nggak keganggu banjir. Soalnya bapakku juga punya warung kan nasi pecel. Jadi Iya. stok-stok tuh kita taruh atas gitu. Kulkas-kulkas karena kalau kulkas metong nggak bisa jualan kan gitu kan. Jadi kayak kita amankan di atas. Itu memang dari awal kita siaga, jadi bukan yang terselamatkan hitungannya kan. Kalau yang di bawah tidak ada, kipas semua terendam, motor juga. Tapi tetangga bahkan ada yang mobilnya ke tenggelam. Di depannya kita tuh kan ada resto nih, nggak boleh nyebutin merek ya. Iya. FS lah, FS. FS. Okay. Nah FS ini juga perabotnya tuh kayak meja-meja, kursi-kursi semuanya tenggelam. Jadi kayak ya memang udah begini kan takdirnya dikasih sama Tuhan ya, bencana gitu, kita nggak bisa gimana-gimana. Emang banyak banget terdampak, bukan aku pribadi aja, tapi tetangga-tetanggaku juga, mobil-mobil mereka itu full tenggelam, lumpur-lumpur masuk ke dalam mobil, mesin-mesin mereka kan, itu knalpot kemasukan air semua gitu. Berarti segala macam barang-barang yang di bawah emang udah nggak bisa diselamatkan? Udah enggak. Ya? Nah, paling yang baju-baju yang bisa di laundry masih aman. Cuma elektronik yang di bawah udah. Dan perabotan juga kayak, maksudnya kan meja atau beberapa hanyut, beberapa aman. Kalau gitu, kalau elektronik yang enggak. Iya. Iya sih udah bye sih pasti. Udah bye. Tapi selain kerugian materi ini pasti kan ada juga kerugian non materi yang kamu rasain, misalnya kayak dampak emosional atau gimana gitu. Dampak emosional, nanti aku takut menangis ini ya ceritanya. Oke, jangan menangis ya. Oh my god, oke. Bercanda ya teman-teman. Jadi aku tuh sebenarnya kalau dampak emosional, aku ngerasain emosional aku yang nggak karuan. Karena kan harus banyak ganti rugi, harus banyak bersih-bersih, harus pindah gini-gini. Itu kan butuh modal lagi kan. Untuk nge-manage itu semua, nyervis dan lain-lain. Apalagi kemarin ini tuh yang aku bingungin adalah kalau aku lama nih izin kerja dan gimana-gimana, aku takut berpengaruh di kinerja kan kayak gitu. Nah, otomatis aku butuh banget kan tetap motorku tuh harus selesai diservis gitu kan. Itu otomatis aku kan pusing, aku bingung kayak gimana. Aku bingung gitu ya. Takut kena royalti. Apa namanya? Jadi kan kayak kita tuh nge-freeze. Nah, sekeluarga itu pusing. Oke. Jadi mau nggak mau kita harus cari dulu mana yang harus kita perbaiki dulu kayak gitu. Atau motor dan lain-lain tuh yang bikin stres awalnya. Karena pasti rame ngantri. Iya sih benar-benar. Karena banyak yang lainnya juga kan kena. Iya. Aku tuh beratnya di ini kok harus sekaligus kayak gitu loh, ngerti nggak maksudnya? Kayak yang sekaligus dalam artian adalah motorku iya, buku-buku adekku iya, rombong bapakku iya, kan rombong kita jualan di depan gang masalahnya. Gas juga, untung gasnya tuh dikunci gitu loh, karena kan lumayan juga kan ibarat kata kita harus mulai ulang nabung dan bener-benerin itu semuanya kayak gitu loh, gitu. Otomatis aku sedih aja sih Rel, kayak harus gimana ya, sedihnya tuh aku bingung loh harus kayak gimana itu. Sedihnya sampai bingung ya? Sampai bingung kayak, ya udah aku jalanin aja dah apa yang terlintas sampai aku tuh kayak gitu akhirnya. Cuma kalau emosi dan yang sedih banget, alhamdulillah karena dari awal banjir sebelum segenteng itu aku udah berusaha, udah nggak apa-apa, ya udah. Oke, kayak gitu tuh udah aku damai-damaiin dari sebelum banjir. Aku udah siaga mindsetku yang seperti itu. Jadi pas banjir setinggi itu, ketimbang aku sedih, aku mikir gimana caranya orang-orang selamat saat itu. Jadi berenang lah aku ke tengah-tengah. Itu nyari-nyari kayak untuk mantau sih tim SAR dan lain-lain sama nelpon-nelponin yang untuk
kontak-kontak yang Kontak darurat gitu betul, lah ya. ya kayak gitu. Itu aku gini, untung tetangga yang sebelah tuh ada kayak Loteng. bukan Bukan, loteng, apa? rumahnya tingkat. Oh, Dan listriknya masih aman. Jadi aku numpang ngecas juga di sana iya, itu. iya. Dari Bandung orangnya gitu. Jadi kayak aku numpang ngecas di situ juga. Jadi bisalah menghubungi gitu. Nah, akhirnya karena di luar itu aku di 2022 kan udah ada banjir kayak gini. Iya. Aku bener-bener stres tuh yang pas 2022 itu. Iya, Karena karena yang 2022 kamu paling stres. karena aku baru pertama kali kan mendapatkan kendala kayak gitu. Aku Shock baru ya. pertama kali motor itu tenggelam dan saat itu kalau di Faras kan alhamdulillah aku tuh gaji stable dan lain-lain kayak gitu loh. Nah, cuma saat itu kan aku masih yang rintis kerja banget. Oh iya. Mulai iya. nyobain, aku masih yang training gini kayak gitu loh. Jadi kayak yang aku harus gimana ini nge-manage-nya kayak gitu. Aku harus bener dulu yang tak benerin baju-baju gini dan aku tuh mau bersih-bersih. Intinya kayak kacau banget gitu loh. Aku nggak bisa nyusun itu, aku nangis. Aku nangis kayak dan saat itu masih agak on ya. Jadi aku kayak nyalahin keadaan gitu loh. Kayak iya, kenapa sih harus tempatku banjir setinggi ini? Kenapa sih harus kayak gini dulu waktu itu gitu. Cuma seiring berjalannya waktu, aku sadar kalau bencana seperti ini tuh ada positifnya. Jadi waktu itu memang hal-hal yang nggak aku butuhin atau hal-hal yang menurutku impulsif saat itu dibuang-buangin semua sama banjir. Hilang semuanya yang impulsif itu. Jadi kayak yang sedangkan barang-barang yang aku butuhin tuh masih ada semuanya. Jadi ada hikmahnya. Dari pikiran juga nggak sih? Maksudnya kamu akan menyelamatkan hal yang emang kamu butuhin banget juga nggak sih? Ya, kan? mungkin gitu ya, Jadi, tapi ya kesannya seperti itu, cuman ya memang sinyal dari, maksudnya respon dari semestanya. respon gitu. seperti itu kan. Nah, soalnya gini Rel, kalau misalnya memang aku sengaja menyelamatkan, aku nggak ada nyelamatin apa-apa. Memang di kamarku tersisa ya yang non impulsif. Iya. Di situ mungkin ya Tuhan ngasih aku karena cobaan orang kan masing-masing ya. Aku kan posisi memang mungkin di kondisi keluarga yang aku masih belum boleh menggunakan sesuatu ini untuk hal-hal yang nggak berguna dulu gitu loh. Ibarat kata kan gitu. Ini pribadi masing-masing beda-beda ya teman-teman ya. Jangan disamaratakan. Ini aku. Nah jadi ini yang aku dapetin dari kisahku waktu itu pas 2022 tuh kan aku stres banget dong karena aku menyisihkan gajiku untuk membeli barang-barang itu semua, sedangkan itu hilang semua. Itu aku kacau. Kayak ini kenapa hilang kayak gitu. Habis itu dari situ aku mikir kayak aku disuruh belajar menata sesuatu yang memang benar-benar sesuai kebutuhanku, bukan gengsiku. Kayak gitu loh. Dari situ aku kayak yang sekacau itu, tapi sebersyukur itu. Karena di luar aku kehilangan banyak barang-barangku yang udah aku effortkan beli. Karena itu nggak berguna, itu dibuang semuanya sama alam. Dan aku diberikan jalan yang lebih bagus gitu loh. Karena apa? Karena ketika aku mendapatkan jalan ini yang aku lebih mementingkan kepentinganku, kebutuhanku, aku nggak kebeban sosial. Karena ya udah, gue butuh ini dan aku lebih enjoy kayak gitu loh. Nah makanya pas banjir yang saat ini, aku lebih mudah dalam memanage emosiku. Karena barang-barang impulsifku udah sedikit lah ibarat kata gitu. Dan yang lebih ngebikin aku lebih ikhlas lagi itu adalah aku tahu setiap sesuatu yang diberikan Tuhan itu berbanding lurus dengan kemampuan kita, Mirel. Tuhan nggak mungkin ngasih kita cobaan kalau kita nggak mampu. Bener. Dan aku selalu yakin, seberat apapun, sesusah apapun cobaan yang kita lakukan, kalau itu datang di kita, berarti kita mampu. Itu pasti. Itu nggak mungkin enggak. Karena Tuhan itu maha adil. Kayak gitu loh. Makanya, karena aku selalu berpegang teguh oleh keadilan Tuhan, aku nggak pernah takut bagaimana situasiku menimpaku. Kayak gitu loh. Makanya kalau dibilang aku sedih. Cuma ya
Tuhan yang memberikan, selagi kita berusaha Tuhan akan membantu gitu Iya, loh. betul, Kayak yang betul. buat apa aku terpuruk terlama-lama, buat apa aku terhanyut dalam kesedihan kan kayak gitu. Ada yang lebih buruk lagi, Iya, ada yang benar-benar. kamu tahu yang sampai rumahnya hancur, Iya. ada yang kehilangan keluarga. Aku selalu kayak ya semoga diberi ketabahan untuk teman-teman yang mendapatkan dampak lebih besar daripada saya kan seperti itu. Itu aku ngebikin aku lebih bersyukur juga kayak bukan berarti aku bersyukur di atas penderitaan korban lain ya, maksud aku kayak Dengan situasi yang kamu hadapi, kamu akan masih bisa bersyukur. iya karena kan ada yang lebih parah gitu Iya, loh. betul. Makanya aku kayak ya harus tetap nggak boleh sedih karena memang lu baru gua kasih segini, mau ngeluh apaan, di belakang lu masih banyak yang lebih parah, Tin. Kayak gitu loh. Iya. Jadi nggak boleh dong aku harus sedih gitu loh. Kalau aku sedih-sedih, nangis-nangis, mereka bisa lebih sedih dari aku kan, kayak benar, gitu. benar. Berarti kalau kita katakan sekarang nih kamu udah ikhlas lah ya. Udah ikhlas, alhamdulillah. Iya sih, kalau nggak ikhlas nggak mungkin bisa yang tertawa seperti itu. Aku ngeliatin sih. Tapi di tengah kerugian, bisa dibilang kerugiannya lumayan lah ya kalau aku dengar dari cerita kamu nih. Di tengah kerugianmu yang sangat lumayan itu, gimana sih kamu bisa menjaga harapan kamu gitu? Maksudnya kayak ada nggak sih prinsip yang kamu pegang yang bikin kamu tuh jadi kelihatannya kayak tetap tenang gitu loh? Planning sih. Planning gimana nih? Kayak gini, jadi ketika ada banjir, kan aku bilang ketika banjirnya udah seatas genteng, itu kan masih sedada kan posisi aku mikir. Ya. Nah jadi pas sedada aku udah mikir kayak nanti kayak gini harus ikhlasin, harus gini. Nah jadi pas sudah segenteng, aku udah mikir aku harus tetap tinggal di sini atau gimana? Aku udah gini atau gimana? Aku udah gini atau gimana? Makanya kan aku kan sempet kayak nggak ngebalesin teman-temanku tuh saat itu. Banyak yang nyepamin soalnya Tin gini gitu. Aku perlu tenang saat itu. Dan itu kan udah mulai pagi, udah mulai cerah. Itu aku sambil berenang. Karena jujur ya, sebelum aku ngebahas gimana aku nyusun plan, pas aku berenang ke tengah tuh ada hal bahagia yang bikin aku gembira gitu loh. Karena banyak anomalinya. Paham nggak? Kayak ada Bapak, mohon maaf ya saya notice bapak-bapak yang botak berenang. Jadi kan lucu gitu loh ngeliatnya, tau gak sih? Aku kayak ya Allah, kayak di tengah-tengah bencana masih ada hiburan gitu loh. Nah, terus ada bocil-bocil, kamu tahu drum nggak? Yang kayak tempat-tempat oli di. Nah, itu didorong-dorong gitu loh, kayak sirkus gitu. Oke, luar biasa gitu loh kayak. Jadi nggak sedih gitu loh Mirel. Nah, saat itu ketika aku udah ada enjoy di hatiku, aku mulai kayak ya udah aku susun plan, aku harus pindah berarti gini. Sempet aku agak kontra sama ibuku kan, karena aku 2022 tuh sempet pengen pindah. Habis itu aku gini, tuh kan makanya kan Mas bilang dari waktu itu tuh pindah aja gitu. Ibuku gini, sekarang malah nyalahin orang kayak gitu. Biasalah ya anak sama ibu gitu. Terus aku, ya udahlah Mas nggak usah ngomong lagi. Iya kamu itu ngelawan aja dikasih tahu kayak gitu loh kita tuh gitu. Tapi udah setelah itu udah damai lagi kayak karena saat itu memang emosional kita sama-sama kacau karena baru kan. Nah aku juga belum ada planning jadi belum tenang saat itu. Nah aku bikin plan, aku kayak berarti aku harus pindah. Kalau misalnya pindah mau nggak mau ya nggak banjir dan lebih fleksibel ke kantor kayak gitu. Akhirnya udah, oh ya aku bakal ngekos. Aku bakal cari kos-kosan deket-deket kantor kayak gitu. Nah, tapi susah banget sekarang nyari kos. Iya, nah, benar. habis itu setelah itu aku yang mikir kayak setelah nyusun nyari kos bener-bener ini kayak udah aku susun lah intinya semua, nggak mungkin aku detail juga ceritain kan kayak gitu. Nah, setelah terplanning, udah kerjaanku tinggal menunggu banjir surut. Kayak gitu. Makanya kayak sekarang kenapa aku enjoy, even sekarang belum dapat kos-kosan pun, aku langsung ngecabangin 3 planning kayak gitu loh Mirel. Alhamdulillah ya kayak Tuhan tuh, makanya aku bilang lagi, ketika aku diberikan hal seperti ini, seberat ini, Tuhan memberikan aku kemampuan menyusun planning biar aku lebih tenang sama diriku sendiri. Aku lebih mudah berbicara sama diri sendiri, aku lebih mudah menerima keadaan. Jadi Tuhan memberikan kita cobaan seperti ini, tapi sekaligus memberikan kita kelapangan dalam hati kita juga gitu. Jadi ya nggak sedih. Karena aku yakin setelah badai ada apa? Ada pelangi. Iya, kayak gitu loh. Jadi ya udah, abis ada
bencana ini pasti insya Allah bakal ada hikmah dan kebahagiaan yang bisa aku dapatkan. Mungkin dari planning yang aku buat ini akan berhasil, atau Tuhan punya cara sendiri, karena cara Tuhan nggak bisa kita Nggak bisa deteksi kita tebak. kan. Iya. Luar biasa sih. Just percaya aja gitu. Iya. Ya semoga diberi kelancaran setiap planningnya ya. Amin. Nah, tapi ada nggak sih bantuan dari teman-teman sekitar gitu, atau mungkin nih dari teman kantor gitu ya, atau teman-temanmu yang lainnya, atau mungkin dari Faras nih, ada nggak sih dukungan, mungkin perhatian, bantuan yang kamu rasakan? Oke, kalau misalnya dari teman-teman, banyak sebenarnya yang ngasih bantuan ya. Ngasih bantuan itu aku makasih banyak banget sama teman-teman semua yang udah care, udah nanyain, bahkan udah kayak sekarang nih jujur, aku sampai bingung mau tinggal di mana karena semua temanku tinggal aja bareng aku gitu loh, ngerti nggak? Kayak baik banget, aku makasih banget. Gimana? Love kayak gitu ya. Nah, jadi aku makasih banyak sama teman-teman semua dan orang-orang yang mau ngebantu aku. Even itu dia sungkan loh, ibaratnya tuh gini. Dia tuh udah ngasih, tapi dia tuh masih minta maaf ya Justin cuma bisa bantu segini. No, kamu udah membantu saya menyelamatkan jiwa saya kayak gitu loh. Aku makasih banyak. Nah terus kalau Farah sendiri juga ngasih kesempatan aku untuk banyak banget dari Faras kayak lebih memudahkan aku dalam kayak waktu itu kan sebenarnya kan aku masih belum bisa yang kayak ngambil libur dadakan gitu loh. Iya. Cuma ternyata even udah selesai banjirnya, even aku udah bisa kerja, saat itu kamu masih minta libur dulu tuh dan masih minta ngebenerin semua tuh masih kayak diberi keringanan dan diberikan bantuan juga kayak gitu sama Faras. Aku makasih banyak banget sama Bapak Putu dan Ibu Putri dan seluruh jajaran Faras tuh aku makasih banyak kayak gitu. Jadi alhamdulillah, makanya aku bilang lagi. Ketika aku dikasih bantuan cobaan kayak gini, Tuhan memberikan orang-orang baik loh di sekitarku. Jadi aku lebih sadar, aku nggak sendiri. Aku punya banyak orang sayang yang sama aku kayak gitu. Jadi hikmah tuh selalu ada gitu loh Mirel. Makanya seberat apapun masalahku, alhamdulillah aku selalu berusaha mencari titik positif dari segala sesuatu yang terjadi kayak gitu. Itu sih. Nah, agak deep juga ya. Ya gitulah Mirel, karena ini cuman keren loh menurut aku. Kamu tuh udah bisa kayak, aku nggak yakin bisa setenang kamu kalau di situasi yakin sih harus yakin. serius ngeliatin story kamu juga masih bisa ketawa-ketawa gitu. Ya, atau mungkin memang memasang seperti itu ya supaya terlihat, kita kan harus selalu terlihat baik-baik aja. Iya, nggak boleh dong nangis di depan umum. Ada waktunya aku nangis sendiri soalnya. Kira-kira nih Justin, apa pelajaran paling penting yang kamu ambil atau yang kamu bawa lah dari pengalaman ini? Jangan pernah merasa memiliki sesuatu itu milik kalian 100%. Itu Oh iya. Kayak contoh tempat tinggal sekarang. Kita sengaja tinggal di situ, kita membeli sesuatu di sana, kita menaruh segala sesuatu di sana, kita anggap itu milik kita 100%. Ketika kita kehilangan, yang kita nggak bisa memprediksi, contohnya banjir, kita bakal sakit sesakit-sakitnya. Karena apa? Kita merasakan itu milik kita seutuhnya. Sedangkan itu nggak boleh di pelajaranku ya, yang aku dapatkan. Jadi memang segala sesuatu yang diberikan itu milik Tuhan gitu loh. Makanya ketika sekarang aku ingin membeli sesuatu yang aku suka, ingin memiliki sesuatu yang aku suka, dari awal aku akan mengambil itu, aku sudah menyiapkan mental, aku akan kehilangan barang itu. Aku bakal kehilangan sosok ini, aku akan kehilangan apa itu, kayak gitu loh. Kayak kan September tahun ini aku kebanjiran, September tahun lalu aku kehilangan motor. Kok bisa? Dibobol, dicolong. Pas galungan kan itu, jadi sepi banget pada pulang kampung. Jadi kita juga nggak ngeh waktu itu dibobol, padahal rame banget berjajar motor. Nah jadi dari situ kan kayak stres juga, itu lumayan ya nabungnya tuh beli motor kan, kayak gitu. Nah termasuk banjir ini, jadi makin menjelaskan dan membuatku belajar bahwa kita tidak boleh menyatakan apa yang kita miliki itu hak milik kita 100%. Itu pelajarannya. Mungkin bahasanya gini ya, kita nggak boleh melekat sama sesuatu. Betul. Ya.
Sama halnya kayak misalnya kita punya pasangan kan. Ya kan? Aduh. Coba 100% Nanti ya, kamu sesi. punya aku gitu. Pas dia hilang, aku mau pergi aja dari dunia ini kayak gitu loh. Boleh nih dibahas di sesi selanjutnya nih. Boleh. Iya Kayak gitu. benar. Iya sih. Benar sih untuk menghindari rasa sakit hati ya. Betul. Dan lebih ikhlas jadinya dan lebih yakin Iya. bahwa itu milik Tuhan. Itu yang bikin aku enjoy, tenang dan nggak apa-apa. Nggak apa-apa kayak gitu. Iya. Ih, patut Gitu, dicontoh Miriam. sih. Jangan dicontoh. Patut dicontoh Jangan sih. dicontoh. Soalnya di belakang nanti nangis. Bercanda ya, aku bercanda. Nggak nangis. Selalu ketawa. Oke. Justin mungkin ada nggak? Tapi tadi udah termasuk pesan ya. Atau mungkin ada lagi nggak nih pesan buat teman-teman yang juga sedang berjuang memulihkan diri dan tempat tinggalnya gitu. Oke, teman-teman, mungkin kalau dari aku yang terkena dampak banjir yang ibarat kata tidak separah saudara-saudara kita yang lain, dan buat teman-teman juga, buat yang sedang memulihkan emosional karena bencana, percaya bahwa kalian akan menemukan jalan terbaik di versi kalian. Kalian bakal mendapatkan sesuatu yang bagus juga dari Tuhan. Yang penting tetap berusaha, bicara dengan diri kalian, cari sesuatu apa sih yang membuat kalian belum tenang saat ini, apa sih yang buat kalian itu belum bisa menerima semua yang terjadi ini. Itu kalian bisa bicarakan sama diri kalian sendiri. Mungkin kalau misalnya perlu meditasi aja, karena itu bisa juga ngebuat kita ngomong sama diri kita sendiri, minta bantuan juga sama Tuhan, dan still positif ya teman-teman. Jangan pernah berpikiran negatif, baik kepada sekitar kita, baik kepada apalagi kepada Tuhan kita ya. Tetap berpikir positif, jangan gengsi untuk meminta bantuan, karena saat ini memang kita semua memerlukan bantuan ya. Intinya kurangin rasa gengsi, jangan malu, karena kita nggak bisa sendirian hidup. Gitu sih kalau aku. Benar, iya. Oke. Kayaknya kita udah lama juga ngobrol nih, Justin. Udah lama sepertinya ya. Nah, sebelum aku tutup nih Justin, bacain komen dulu nih ya. Ada yang komen, tapi agak tidak nyambung dengan topik kita hari ini. Ini biar aku aja yang jawab. Kak, sistem Farah sekarang gimana ya? Aku kemarin udah join reseller waktu masih MLM. Nah, kalau untuk pertanyaan ini nanti kita hubungin kakaknya ya terkait gimana sistemnya saat ini, dan untuk join reseller yang saat ini kayak gimana sistemnya. Nah, selain itu ada lagi komen dari Bali Medsos, lekas membaik Bali. Amin. Udah, nggak ada komentar lagi nih. Kalau gitu thank you Justin. Thank you banget juga Mirel. Dan untuk Sobat Faras, terima kasih karena udah mau menyempatkan waktunya menonton live hari ini dan sudah mau mendengarkan cerita Justin. Cerita kita semua. Kami menyampaikan duka dan empati terdalam untuk saudara-saudara di Bali yang terdampak banjir. Semoga selalu diberi ketabahan, kesehatan, dan jalan pemulihan yang lancar. Untuk Justin juga semoga dilancarkan segala urusannya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di live berikutnya.